ukuran distribusi dari data ya, atau ukuran pembagian ya, gitu. Nah, jadi kalau teman-teman kemarin kita ada contoh ya, data skor ujian ya 30 nilai gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya data itu terdistribusi, ya enggak? Dalam 30 nilai itu, gitu. Nah, itu baru sedikit, 30 kan bisa banyak ya, bisa ratusan, bisa ribuan bahkan kan, ya kan? Nah, dari situ kemudian nanti kita ingin tahu nih, baik untuk data tunggal ya, ataupun data kelompok, distribusi data itu bisa diukur seperti apa ya, atau ukuran apa yang bisa dipakai untuk menggambarkan distribusi data atau pembagian data ya, gitu. Nah, itu ada 3 ukuran yang akan kita bahas ya, yaitu kuartil, desil, dan persentil ya. Jadi eh, berbeda dengan yang kemarin ya, ini kita bicaranya tentang distribusi atau sebaran ya, bukan pemusatan ya. Sebaran atau pembagian bisa ya. Nanti kita akan lihat bedanya seperti apa dengan ukuran pemusatan. Kita lihat di sini ya teman-teman definisinya. Yang dimaksud dengan ukuran distribusi atau pembagian ya, bisa juga dengan istilah dispersi ya, atau sebaran ya. Ini sama seperti halnya ukuran pemusatan ya, itu adalah metode statistik ya, yang digunakan untuk membagi. Nah, di sini kata kuncinya adalah membagi ya. Membagi apa? Membagi data ya. Dataset ya, sekumpulan data kan. Nah, dibagi ke dalam beberapa bagian. Ini ada kata kuncinya beberapa bagian yang sama atau setara. Nah, beberapa itu nanti akan ada 3 di sini jenisnya ya, beberapa di sini. Berarti kan lebih dari 1 ya. Nah, kita akan lihat nanti ada 3 jenis beberapa di situ. Nah, kata kuncinya yang lain adalah bagian yang setara. Jadi meskipun dibagi menjadi beberapa itu ya, menjadi 4 bagian, menjadi 10 bagian, menjadi 100 bagian, setiap bagiannya itu setara ya, gitu. Kata kuncinya itu. Nah, si ukuran pembagian atau ukuran distribusi ini membantu kita ya, membantu kita sebagai ya anggaplah kita sebagai analis statistik gitu ya. Untuk bisa memahami ya, sama ini kalau kalau ke sini kita tujuannya sama dengan yang kemarin ya, ukuran pemusatan. Untuk memahami, nah menggambarkan sama nih. Nah, bedanya di sini ya. Keywords-nya yang dikasih warna merah, font warna merah. Pembagian nih, gambaran atau ya pembagian atau sebaran data. Satu lagi, yaitu posisi relatif. Ya. Jadi teman-teman ingat distribusi, ya kata kuncinya ada distribusi, pembagian, sebaran, atau dispersi. Nah, nanti ada satu lagi nih, posisi. Ya, posisi apa? Posisi relatif dari suatu nilai data dalam sekumpulan data atau dataset ya. Nggak apa-apa, ini kita definisi dulu lah. Ya, dikit-dikit nyangkut ya, nanti dengan contoh akan lebih paham. Nah, ukuran pembagian data ini ya meliputi 3 di sini, ada kuartil, ya kuartil disingkat Q kapital ya, desil disingkat D, dan persentil atau P, ya kan? Nah, masing-masing ini nanti dalam pengaplikasiannya apa namanya sangat tergantung ya pada tujuannya gitu ya, dan juga karakteristik dari si datanya. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba kenali lebih dalam ya tentang ukuran distribusi yang pertama, yaitu kuartil atau Q ya disingkatnya. Nah, kuartil ini kalau bahasa Inggrisnya kan biasa ditulisnya quartile ya gitu. Nah, makanya Q-nya itu dari situ. Atau bahasa bahasa Indonesianya itu perempat lah gitu ya. Perempat. Kalau disebut ya, distribusi data itu kita bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. 4 bagian yang sama besar ya. Kalau sama besarnya nggak usah dipikirin karena tiga-tiganya itu nanti sama besar ya. Mau kuartil, mau desil, mau persentil, semuanya pembagian itu harus sama besar. Mau perempatan, mau persepuluhan, mau apa namanya per seratusan gitu ya, yang persentil itu semuanya harus sama besar. Nah, kata kuncinya dari sini 4 ya, 4 bagian kalau kuartil. Nah, kita lihat ada yang disebut dengan nanti itu teman-teman ya, kuartil itu meskipun membagi data menjadi 4 bagian, tetapi si nilai kuartil itu ya, di sini kita hanya punya 3. Ada Q1, ada Q2, dan Q3. Kuartil 1, 2, dan 3. Kenapa? Nah, nanti kita lihat ya kenapa. Nah,
Si kuartil 1 atau Q1 ini nilai yang membagi 25% data terbawah. Jadi kalau saya buatnya contoh ya di sini, saya buat atau nanti contoh setelah inilah ya, setelah ini apa namanya ada contoh kasus ya di slide berikutnya. Nah, tapi gambarannya adalah kalau dibuatkan garis bilangan gitu ya. Saya buatlah nih di sini penjelasannya aja garis bilangan. Jadi di sini ada data gitu ya. Ini saya buat garis bilangan ya, yang menunjukkan apa tuh nilai minimum sampai maksimum gitu ya data itu. Ya biasa dibagi dari 0 mulainya, 0 sampai kemudian data terbesarnya. Ya, data terbesarnya. Nah, ini kata kunci lainnya tadi di sini belum dibahas ya. Ini tuh sebetulnya teman-teman ya, kuartil, desil, dan persentil itu sebetulnya perluasan ya dari konsep median. Ya, perluasan dari konsep median. Nah, masih ingat kemarin ya, prosedur atau apa namanya, persyaratan kita mencari nilai median itu harus diurutkan dulu, betul nggak? Ya. Nah, harus ada diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Ya, nah sama halnya dengan kuartil, desil, dan persentil pun dataset itu, sekumpulan data itu harus diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. Nah, kita anggaplah di sini 0 ya sampai ke di sini maksimumnya. Ya, nilai. Nah, kenapa saya nggak tulis min di sini? Minnya setelah dia nanti ya. Nah, kita lihat. Nah, data itu misalnya ya, kalau kita bicara kuartil ya, misalnya karena dia 4 yang paling mudah buat teman-teman kan sebenarnya, ya udah Pak, ambil aja data 4 gitu kan. Nah, berarti saya bagi 2 dulu tengah-tengahnya di sini ya, tengah-tengahnya di sini. Ya, di sini. Kemudian bagi 2 lagi kan dibagi 4 bagian yang sama besar ya nggak? Jadi kanannya saya bagi 2 lagi juga, kirinya saya bagi 2 juga. Nah, kan gitu. Oke. Nah, anggaplah ada sekumpulan data yang berdistribusi di sini ya. Dia letaknya di sepanjang sini ya nilainya. Gitu, si data itu. Oke. Nah, kita lihat kuartil 1 ya. Nilai ini bisa bertepatan dengan nilai datanya, bisa tidak ya. Nah, nilai yang membagi 25% data terbawah. Nah, oke ya. Ada kata kunci terbawah. Kenapa kita balikin ke yang konsep median tadi ini diurutkan? Berarti kan dari yang terbawah itu yang terkecil ya. Jadi ini terbawah. Nah, kan ini ke sini gitu ya. Jadi apa namanya? Ini kita sebut terbawah. Ya, terbawah ini teratas gitu ya, ke atas. Nah, gitu. Ya. Nilai yang membagi 25% data terbawah itu adalah Q1. Ya. Jadi kalau ini saya dari total data 100% ya. Ini kan totalnya semua data 100% nih. Ya. Ini kan totalnya 100%. Ya. Atau 4 bagian kan betul nggak? 4 bagian atau 100%. Nah, lihat. Kuartil 1 atau Q1 nilai yang membagi 25% data terbawah. Berarti kira-kira di titik yang mana nih? Atau di garis bilangan ini? Kan ini saya bagi menjadi 4 satu ya, ini satu bagian kan, ini satu bagian nih. 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian. Ya, maksudnya bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Nah, nilai yang membagi 25% data terbawah yang mana kira-kira? Bagian 1. Yang ini ya? Yang ini ya, saya kasih ganti warnanya deh. Yang titik ini teman-teman ya, garis ini ya? Betul. Iya betul, Ya, Pak. betul. Jadi ini adalah 25%. Ya, ini 25%. Atau seperempat. Gitu. Ya. Ini juga seperempat, Pak. Ya, betul. Ini juga 25% sama ya. Dari ini kan nilai Q1. Q1 itu membagi 25% data terbawah. Jadi Q1 di sini nilainya. Nah, nilai yang membagi 25% data terbawah dan ini ada dananya sebetulnya boleh atau boleh. Dan 75% data apa? Teratas. Jangan ragu-ragu ya. Gitu. Nah, jadi si Q1 itu membagi distribusi data menjadi 2. Ya. 25% data terbawah dan 75% data teratas. Oke? Itu konsep ini yang kuartil Q1. Nah, kemudian kuartil 2 atau Q2. Ya. Median atau nilai tengah data. Ini kan ke median larinya kan. Nilai tengah data yang membagi 50% data terbawah, ini 50%. Dan 50% data teratas. Berarti yang mana? Yang ini ya? Yang tengah, Pak. Yang tengah, Yang Pak. tengah. Ini yang disebut dengan Q2 atau kuartil 2. Ya. Jadi dia membagi data ke dalam 2 bagian. Kiri adalah 50% data terbawah, kanan 50% data teratas. Ya.
Jadi karena di sini 25% juga, berarti kan untuk yang Q2 ini kan begini, ya, 50%. Kiri, 50% kanan ya, saya nggak usah gambarkan lagi yang kanan ya. Anda udah paham nih, kan? Nanti sempit. Nah, sekarang Q3, ya. Q3, kuartil 3 berarti nilai yang membagi 75% data terbawah atau 25% data teratas ya. Ini mau atau dan sama aja lah ya di sini konteksnya. Nah, Q3 di sini nih. Udah jelas ya, karena ini pun 25%, ini 25%, ya masing-masing bagian itu setara atau sama ya. Maka Q3 di sini posisinya ya. Dia berarti dari sini maaf. Nah, kan? 75% data terbawah dan sisanya 25% data teratas. Gitu ya. Oke. Jadi sebetulnya ini adalah tadi saya bilang ya perluasan dari konsep median ya. Gitu. Sekarang kita ke desil ya. Desil ini kan apa namanya? Ada hubungan sama desimal. Ingat nggak konsep desimal ya? Desimal atau desima ya kalau salah dalam bahasa Inggrisnya. Kan konsep 0, ya enggak? Ya kan? 0, sekian lah. Ya kan ini perpuluhan sebetulnya. Ya, misalnya 0,1 berarti kan 1/10 kan? 0,1 ya sama dengan 1/10 kan gitu contohnya. Ya, jadi ini pengertiannya adalah per sepuluhan lah gitu. Kalau tadi perempatan ya, per seperempatan mungkin tadi seperempat lah. Tadi saya bilang per perempatan ya. Per seperempatan maaf ya. Per seperempatan nih maaf nih. Seperempat. Oke. Ini per sepuluhan gitu ya. Jadi data itu dibagi menjadi 10. Nah, 10 bagian yang sama besar ya gitu. Oke, nah jadi sama kurang lebih kalau digambarkan di garis ini aja ya, ini garisnya kita pakai aja nih. Ya, ini sampai sini. Misalnya ini nilai max-nya gitu ya. Ini nilai minimumnya. Kita mulai dari 0 pembagiannya kan. Karena kalau dimulai dari min berarti yang minnya tidak jadi bagian ya. Kita mulai dari nanti kan ada kumulatifnya nanti gitu ya. Kan si posisi data itu belum tentu juga persis sama gitu ya di situ. Nah, coba kita lihat di sini tengah-tengahnya di sini ya, tengah-tengahnya. Ya, di sini mediannya, tengah-tengahnya. Berarti kalau tengah-tengahnya ada di D berapa? Ya, nanti kita lihat. Sama kayak tadi kan Q2 ya. Kalau nanti kita cari D ini D berapa. Oke. Nah, desil ini membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Jadi, yang ini kan sudah menjadi 2 bagian. Supaya jadi 10 berarti kan kanan dibagi 5, kiri bagi 5 kan gitu ya. Ya. Kita bagi 5 di sini. Kalau dibagi 2 di sini kan jadinya nanti jadi 4 ya. Nggak bisa. Nah, jadi harus digeser dulu. Ya, anggaplah di sini lah. Ini kan tengah-tengah ya. Di sini lah. Nah, di sini. Gitu ya. 3. Oke, 4 di sini. Nah, ini saya terlalu kiri nih. Nah, di sini aja ya. Oke. Ini sudah nih 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini juga sama, tengah-tengahnya di sini misalnya ya. Nah, saya geser sedikit di sini. Nah. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2. Nah, gitu ya. Nah, ini tengah-tengahnya nih yang sebelah sini. Saya panjangin. Kita lihat desil 1 atau D1 nilai yang membagi 10% data terbawah ya. Jadi kalau ini adalah 10% ya. Di sini 10%. Ya, ini 10%. Ini semua 10% ya. Terus gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. Ini pun 10% gitu. Nih. Jadi ada 10 bagian dari distribusi data itu gitu ya. Nah, D1 berarti adalah yang ini ya, teman-teman ya. Yang di sini ya, D1 ya. Inilah D1-nya. Membagi 10% data terbawah. Ini maaf, saya tulis D1 ya di sini. Gitu. Nah, kemudian di D2 20%, berarti di sini ya 20%. Oke, nah terus kita tulisin di sini ya. D3, D4, ya, D5,
gitu. D6, D7, D8, D9. Ya. Jadi nggak ada D10-nya. Sama halnya kayak tadi pas Q kuartil ya. Itu kan nggak ada Q4 kan? Ya nggak? Karena pembagiannya tadi nih, Q3 itu membagi 75% ke kiri, 25% ke kanan. Ini pun sama nih. D1 itu membagi ya 10% ke kiri dan 90% ke kanan gitu ya konsepnya ya. Jadi nilai yang membagi 10% data terbawah. Jadi ini maaf belum tentu minimum, tadi saya gambar minimum dulu ya, salah. Nah, nilai yang membagi 10% data terbawah itu D1 ya. Dan atau bisa juga ya. Dan 90% data apa? Teratas. Data atas. Teratas gitu ya. Jadi D1 itu membagi data ya menjadi dua bagian, yaitu 10% data terbawah dan 90% data teratas gitu ya. Ini 10% berarti sisanya 90% gitu ya. Nah, sedangkan D2 ya, D2 yang ini itu nilai yang membagi 20% data terbawah ya. 20% nih, dua bagian berarti kan ini. Ini 20% data terbawah dan 80% ya enggak? Data teratas gitu. Begitu terusnya ya. Jadi D9 yang terakhir ini dia membagi data menjadi dua bagian, yaitu 90% data terbawah dan terus kan 10% data teratas. iya. Nah, kalau di sini ada D10, apa artinya? Angka maksimal, Pak. Nah, kalau di sini ternyata kenapa dia cuma ada sampai 9, nggak ada D10, sama halnya tadi Q juga nggak ada Q4. Ya sudah jadi 100%, ya nggak ada pembagian, ya nggak? Iya kan? Kalau di sini ada Q4, berarti tidak ada pembagian, betul nggak? 100% kok semuanya. Betul? Betul. Ya, makanya tidak ada Q4. Sama halnya di sini pun tidak ada D10 kan? Karena kalau D10 kan 100%. Apanya yang dibagi kan? Kan judulnya ukuran pembagian ya enggak? Ya kan membagi. Betul? Betul. Makanya D hanya sampai dari D1 sampai D9. Gitu ya. Ini saya lebih pasnya ini memang tulisnya bukan 0 ya, min, maaf ya. Nih, min aja deh. Min. Ini pun min aja. Min max gitu ya. Jadi nggak bingung dari min sampai ke max gitu. Nah, kemudian ini sudah clear ya, desil 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Baik, konsepnya sama sebetulnya dari kuartil, cuman ini kan pembagiannya saja. Yang tadi 4, sekarang 10. Nah, satu lagi yang paling populer lah ya, yang paling populer kita pakai, yaitu persentil ya. Dari percentage gitu kan ya, dari bahasa Inggrisnya percentile ya. Nah, gitu. Tadi yang ini tuh berarti decile ya bahasa Inggrisnya. Gitu. Nah, ini artinya per seratusan gitu. Gitu ya. Per seratusan. Jadi distribusi data itu kita bagi menjadi 100 ya. Data itu kita bagi menjadi 100 bagian yang sama besar. Ya, kalau digambarkan di sini kan terlalu inilah. Ya kita anggaplah ini ya dari nah gitu ya, misalnya ini min ya. Maksnya di sini gitu ya. Nah, anggap gitulah. Ini anggap semuanya 100 bagian gitu ya, asumsi. Nah, ini sini tengah-tengahnya. Oke. Kita akan lihat nih, ada yang namanya persentil langsung ke 25 ya. Ini harusnya P1 dulu ya. Di sini ada P1. Nah, P1-nya di sini persentil 1 ya. Berarti persentil 1 membagi data ini menjadi 2 ya. Yaitu berapa persen masing-masing? Ayo. Dengan 1% konsep yang sama. data terbawah. Ya. 1% data terbawah, Pak. Benar. 99% data teratas. Benar, 99% di sini. Sorry, di sini dari 1% ke sini kan ya. Ini berarti ini 1% yang kecil ini, gitu ya. Nah, sisanya berarti 99% nih sampai sini nih. Nah, gitu ya. Ntar saya hapus dulu. Ini tuh sebenarnya gampang kok, jadi kadang-kadang kita sama yang sederhana bingung.
Padahal sebenarnya nggak sulit ini ya. Oke ya. Jadi 1% terbawah dan 99%. Nah, sampai sini ya. Nah, gitu ya. 99% teratas. Gitu ya. Nah, ini berarti kan P50 yang tengah-tengahnya di sini, P50. Ya. Sama dengan kuartil 2 atau median ya kan tadi kita bahas Q2 sebagai median. Kalau di D itu ya, di desil ya, itu D5-nya gitu. Ya, sebagai mediannya. Gitu ya. Jadi P50 sama dengan kuartil 2 atau desil 5 gitu ya, sama aja. Tergantung Anda mau bagi datanya ke dalam berapa bagian gitu ya. Nah, ini nanti kita lihat pada kasus apa ya kita menggunakan kuartil, desil, dan persentil. Oke. Nah, berarti P50 ini membagi data menjadi sama besar ya, 50% terbawah dan 50% teratas. Gitu ya. Nah, nanti di sini ada yang 75, misalnya di sini ya, 75. P75 gitu. Ya, berarti kan membagi data menjadi dua apa saja? 75% ke bawah, 25% ke atas. Betul ya. Begitu ya konsepnya. Nah, dia masuk sama dengan kuartil 3 kan, kuartil 3 pun begitu ya. Tadi yang kita bahas nih. Ya, kuartil 3 nih di sini. 75% terbawah, 25% teratas. Nah, tapi kalau di desil nggak bisa, ya nggak? Kalau D7 apa pengertiannya D7? Membagi data menjadi dua bagian, yaitu 70% iya. ke bawah, 30% ke atas. Jadi nggak sama ya dengan D7 kan. Ini kesininya 70%, kesininya 30%. Jadi nggak sama dengan D7. Jadi nggak ada padanannya. Makanya dia padanannya dengan kuartil ya. Kuartil 3. P25 dengan kuartil 1. Karena kuartil 1 tadi membagi data menjadi 2, yaitu 25% terbawah ya. Nih. Dan 75% teratas. Sama dengan si P25. Ya. Gitu. Oke, ini konsepnya ya. Jadi definisi ya sekaligus penjelasannya. Oke, supaya lebih paham lagi kita ke contoh dulu. Nah, ini rangkuman yang tadi ya, rangkuman dari penjelasan tadi. Yang apa-apa supaya makin paham. Jadi untuk ukuran pembagian data yang pertama yaitu kuartil ya. Ini dibagi menjadi 4 bagian, sudah clear ya. Hanya ada 3 Q-nya yaitu Q1, Q2 dan Q3. Jadi nggak ada Q4 ya. Teman-teman nanti jangan sampai lupa nggak ada Q4. Hanya ada 3 Q ya, Q1, Q2, Q3. 25% ya Q1 berarti dia membagi 25% terbawah dan 75% teratas. Q2 median. Membagi 50% terbawah, 50% teratas. Q3 ya membagi 75% terbawah dan 25% teratas gitu ya. Nah, ini rumusnya. Rumus ini untuk data tunggal ya. Jadi nanti untuk yang data kelompoknya berbeda. Jadi ini rumus untuk data tunggal. Ya. Nggak sulit, ini masih sederhana lah. Lihat tuh, di bawahnya semuanya 4 ya. 4 gitu. Kalaupun nanti ketemu 2, pasti karena dia ada di Q2. Nanti 2-nya dicoret ya. 2/4, atasnya jadi 1, bawahnya jadi 2 ya. Kalau ketemu ada rumus. Untuk Q2-nya ke bawahnya 2 ya. Jangan heran karena nanti K itu kan indeks dari sini ya. Q1, 2, 3. Oke. Desil ya. Itu membagi data menjadi 10 bagian ya. Dan hanya ada 9D dari D1 sampai D9 ya. Jadi nggak ada D10. Ya, contohnya tadi D1 membagi data menjadi 10% terbawah, 90% teratas gitu ya. Mediannya D5 ya, dan ini tidak ada padanannya dengan kuartil. Kalau di persen mungkin ada ya, di persentil ada. Misalnya kayak ini D1 sama dengan berapa kalau di persentil? 10 Pak. 10 Pak. 10 ya. Tuh ya. Kalau D9? P90. P90 betul. Udah pada paham nih. Oke ya. Rumusnya
sama teman-teman, cuman yang membedakan pembaginya di bawah nih. Ya. Pembilang ya disebutnya ya. Sorry, pembaginya di bawah nih, pembaginya. 4, 10. Ya, dan kalau yang persentil nanti 100 ya. Jadi rumusnya sama, atasnya pembilang penyebut ya, pembilang atas, penyebut bawah atau pembaginya. Ya. Jadi penyebutnya aja berbeda nih, 4, 10 di bawah 100 nih. Ya. Oke, persentil 100 bagian. Nah, ini persentil bisa kemana-mana dia ya, padanannya bisa ke desil, ke kuartil bisa. Nah, P25 artinya sama dengan Q1. Paham ya? Sudah oke ya, ini paham ya? Karena Q1 itu 25% terbawah, 75% teratas, sama dengan P25. Nah, mediannya P50. Oke. P75 sama dengan Q3 ya. Tadi sudah kita bahas ini. Oke ya. Oke, sebelum kita ke contoh setelah ini ya. Kita lihat dulu aplikasinya. Apa sih kegunaan ya dari ukuran pembagian data ya atau distribusi data kuartil, desil, dan persentil ya. Kita lihat di sini. Untuk kuartil ya, saya ganti dulu. Ya, untuk kuartil nih digunakan untuk mengetahui batasan data dalam bagian perempat ya. Oke ya. Seperempat lah gitu ya, perempatan. Nah, berguna untuk analisis distribusi data dan deteksi outlier atau outlier kemarin bahasa Indonesianya pencilan ya, atau data yang ekstrim. Yang aneh lah ya, data yang aneh. Aneh atau ekstrim biasanya. Nah, misalnya di bidang ekonomi untuk mengetahui batas bawah atau batas atas dari pendapatan. Ya, jadi kalau apa namanya misalnya di penduduk gitu ya, data ekonomi penduduk itu bisa dibagi ya, kategori pendapatan tuh menjadi menjadi apa namanya 4 gitu ya. Nah, menjadi 4 kategori pendapatan, misalnya kategori pertama itu gitu ya. Ini kelompok pendapatan ya, kalau kita ngurut dari paling kecil gitu ya. Misalnya pendapatan Indonesia itu berapa sih rata-rata ininya? Pembagiannya saya lupa ya, data biasa ada di sensus ya, sensus atau di survei sosial ekonomi. Misalnya ya, sederhana aja nih, 0 sampai 2 juta rupiah misal gitu ya, misal. Nah, kemudian ini berarti kan sudah bukan data tunggal ya, ini data kelompok ya, ada interval. Kemudian kategori kedua ya, misalnya di atas 2 juta. Jadi 2 juta sampai 5 juta misalnya, ini kelompok kedua, pendapatan kedua. Kemudian dari berapa? 5 juta ya sampai misalnya 10 juta misal gitu ya. Nah, yang keempatnya sorry mulai kecoret. 10 juta sampai atau di atas 10 juta ya. Di atas 10 juta gitu. Ini di bawah ya, lebih pasnya kayaknya begitu aja deh, jangan dibikin 0. Jadi ada ya, ada yang kurang dari 2 juta ya. Ada yang di bawah itu nanti lebih dari 10 juta misal ya. Nah, gitu. Ya. Seperti itulah. Nah, ini memakai konsep kuartil ya, tapi nanti rumus apa namanya? Untuk data kelompok berbeda nanti ya. Di slide berikutnya ada. Nah, dibagi menjadi 4 bagian gitu. Ya. Jadi kita ingin tahu misalnya nanti dari data kelompok ini ya, misalnya kita kan nggak tahu ya jumlahnya berapa. Sini kan ada frekuensi, ada jumlah. Frekuensi ya. Ini berapa juta jiwa gitu ya. Masing-masing kan bisa berbeda. Gitu berapa juta ya. Nah, nanti kita nggak tahu nih ya, posisi Q1, Q2, Q3-nya ada di mana. Ya, nanti harus dicari. Nah, ini biasanya berguna buat apa, teman-teman ya? Kalau misalnya kita mengelompokkan ini sudah sesuai gitu ya, kita nanti bisa
tahu misalnya ya, kalau ini anggaplah ini sama gitu ya, di sini Q1, di sini anggaplah ini proporsional misal gitu, tapi saya yakin nggak proporsional nih. Sebentar. Habis baterai. Ya, ternyata bisa jadi ya teman-teman ya, posisi kuartil ini gitu ya, sangat boleh jadi ya, sangat boleh jadi ya. Di sini bukan Q2 ya, titik tengahnya bukan di kategori yang kedua, bukan di sini ya, di antara 2 sampai 5 juta, bukan. Boleh jadi Q2-nya itu berada di antara kelas 1 dan kelas 2, sangat mungkin. Ya. Mau Q1-nya, mau Q2-nya ada di sini mungkin. Ya kita belum pernah cek kita misalnya. Bisa jadi Q2-nya ada di antara 1 dan 2. Artinya apa teman-teman kalau di situ? Kalau Q2-nya ternyata ada di taruhlah ya bisa ada di kategori yang kedua ya, bisa di kategori yang 1 juga masih. Kalau Q2-nya ada di kategori 1 apa artinya? Pendapatannya kurang dari 2 juta. Hah? Kalau Q2-nya itu posisinya ada di ya di dalam kategori yang pertama ini. Saya Q2 di sini kita anggap ya, Q2 di sini. Apa artinya? Oh, 25% pendapatannya kurang dari 2 juta. Benar. Benar ya. Berarti 50% ya penduduk itu pendapatannya kurang dari 2 juta. Gitu ya, misalnya. Ini kita jadi, nanti kita akan jadi paham, oh ternyata misalnya kesenjangan ya. Kan kalau dalam ekonomi itu ada yang namanya itu Gini ya, Gini ratio. Gitu. Konsep Gini ratio ya, atau kesenjangan. Nah, itu nanti apa nih urusannya kalau kita sudah tahu seperti ini ya? Apakah mungkin ya nanti berdampak pada kebijakan? Sangat mungkin ya. Mungkin nanti akan ada kebijakan ya untuk bisa membantu misalnya ya, bisa pemberian subsidi dan sebagainya gitu ya. Bansos mungkin ya gitu. Ya kan ke kelompok yang di sini, atau program pengembangan ekonomi misalnya pemberian modal dan sebagainya gitu ya. Program-program yang arahnya ke sini misalnya. Ya. Itu contoh sederhana dulu lah ya untuk konsep kuartil. Kemudian untuk desil ya, digunakan untuk membagi data dalam 10 bagian ya kan. Nah, tadi kan ada konsep posisi ya di definisi ukuran distribusi ini kan ada juga posisi data secara lebih spesifik ya. Jadi kita jadi tahu nih, oh ternyata data itu ya tadi ya ketahuan nih yang di bawah 2 juta itu 50% kan gitu kan. Jadi kan posisi relatif ya enggak? Posisi data. Bayangin aja 50% itu berada di kategori 1, yaitu kurang dari 2 juta gitu. Kan kita jadi tahu posisi relatif, posisi dari masing-masing kategori ini gitu ya. Nah ya, misalnya dalam menentukan persentase populasi yang memenuhi kriteria tertentu nih untuk konsep yang desil ya. Ini yang desil ini kalau datanya dibagi menjadi 10 bagian ya dibikin lagi ya 10 bagian itu nanti ya dari misalnya ya pembagian bukan pendapatan, atau pendapatan kalau mau boleh ya, atau misalnya jangan pendapatan lah, dari sisi apa ya, kalau pendidikan itu kan kita dari misalnya pendidikan TK itu jarang dikategorikan ya, karena bukan apa, tidak wajib belajar ya, SD, SMP, atau kita bagi menjadi 10 bagian itu ya. Sekarang wajib belajar berapa tahun ya? Udah masih 9 apa udah 12? 9 tahun 13 Pak. Hah? 13 sama 13? TK SMA. Sudah resmi itu 13 tahun. Kalau resmi saya nggak tahu Pak. Tapi ngobrol-ngobrol segitu. Nah gitu ya, jadi pokoknya si data itu kita bagi menjadi 10 bagian gitu ya. Nanti kita bisa tahu, misalnya nanti tergantung ya karakteristik datanya lah, ada yang bisa dibagi menjadi 10 bagian nggak gitu ya. Nah kalau misalnya bisa kategorinya menjadi 10 gitu ya, nanti kita bisa tahu nih. Misalnya kayak kalau yang saya tahu ya, data kapan deh saya pernah, kayaknya tahun lalu deh, di Indonesia itu masih 65% kalau nggak salah. Ini saya lupa ingat ya, apa 57% itu saya lupa nih. Itu masih lulusan SD ya.
penduduk Indonesia itu nih, karakteristik dari penduduk Indonesia itu saya lupa 65 apa 57 gitu. Masih lulusan SD gitu. Ya. Jadi kalau SD itu kan 6 tahun kan, 6 tahun. Jadi kalau kita bikin misalnya kategorisasi itu dari yang 1 tahun ya, 1 tahun pendidikan gitu ya. 2 tahun pendidikan sampai 10 tahun kalau desil konsep desil kan 10 ya. 10 gitu ya. Nah, kalau SD itu kan berarti ada di ini kan 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Ya antara 5 sampai 6 lah, saya lupa. Oke. Berarti ada di D berapa? SD itu ya apa namanya? Kan 6 tahun ya, 6 tahun kan. Jadi membagi jadi 60% kan hampir ya 60% lah kurang lebih. Ya enggak, teman-teman? 60% itu berarti kan D berapa? D6, Pak. D6 kan? Jadi apa namanya? Ya nanti 60% itu berarti kan di D6 itu ya, 60% penduduk itu hanya mengecap pendidikan ya sampai 6 tahun gitu ya, sampai 6 tahun. Ya, ini pun saya belum tahu pasti apakah lulus SD ini benar-benar 6 tahun atau hanya yang 1 tahun 2 tahun itu dihitung apa enggak gitu ya. Saya datanya waktu itu nggak terlalu detail ya. Tapi kategorinya adalah dia sekolahnya SD gitu ya. Nah, ini yang berpengaruh nanti kemana teman-teman kebijakannya. Kalau karakteristik distribusi data seperti ini, ya, kalau untuk kepentingan politik atau pemerintahan itu dampaknya kemana nih? Ke kebijakan apa misalnya gitu. Ya. Nah, ini kalau analisis yang lebih jauhnya lagi kan, ini nanti berhubungan sama kualitas tenaga kerja gitu loh. SDM ya. Atau tenaga kerja lah, tenaga kerja. Ya. Ini kecenderungannya nanti kalau postur pendidikan penduduk itu seperti ini, maka nanti proyek-proyek yang akan cenderung dibuat adalah yang padat karya, betul nggak? Nggak bisa yang padat teknologi, betul nggak? Iya kan? Iya, Pak. Kalau padat teknologi, ya mereka nggak akan qualified. Bakal banyak pengangguran dampaknya nanti kalau padat teknologi. Efeknya adalah unemployment ya, employment. Rate-nya akan naik gitu. Tingkat penganggurannya akan naik. Ya seperti itu ya, konsep-konsep seperti itu. Nah, kalau persentil sebenarnya bisa juga ya desil ini di konsep lain ya. Ini yang paling gampang sebenarnya tadi saya lupa ya, harusnya kuartil itu saya contohkan itu di kayak konsep IPK ya atau IP ya, indeks prestasi, betul nggak teman-teman? Kan indeks prestasi teman-teman kan dari 0 sampai 4 ya nggak? Ya. Betul. Kan bisa dibagi begitu sebetulnya. 4, 3, 2, 1. Ini kan karena baru 3 berarti tambahkan 0 di bawahnya kan bisa 0 kan minimumnya. Bisa kan 0 IPK? Bisa. Nah, jadi 4 bagian nih ya, 25% pertama, 25% kedua, 25% ketiga, 25% keempat. Jadi di sini Q1, Q2, Q3 gitu ya. Ini paling gampang sebetulnya saya tadi lupa ya, harusnya ke situ contohnya. Ya. Jadi yang makanya itu nanti ada hubungannya dengan misalnya syarat beasiswa kan ya. Ya kan? Atau syarat kelulusan gitu kan. Gitu. Ya. Nah, kalau desil kemana? Ya selain yang tadi ya penjelasannya, bisa juga dengan nilai-nilai. Biasanya kalau saya nggak tahu ya anak saya sekarang, tapi zaman saya dulu ya, saya udah lama sih ya, nggak enak dijadikan sebagai contoh. Dulu nilai kelas itu saya sampai SMA kayaknya masih deh, skalanya itu sampai 1 sampai 10 gitu skalanya itu. Nggak tahu ya sekarang anak-anak sekarang nih SD, SMP, SMA. Saya dulu tuh 1 sampai 10. Nah, kuliah baru kan skor ya, ini skor nilai. Dulu ulangan kan disebutnya, ulangan ya. Ujian tuh. Nah, kalau di kuliah baru skor itu rata-rata ya antara 0 sampai 10 ya, 0 sampai 10, ini 0 sampai 100. Betul nggak? Sekarang di kuliah kita ngasih nilainya 0 sampai 100 gitu. Nah, ini konsepnya seperti itu ya. Jadi nanti kalau saya bikin namanya kategorisasi ya, nilainya dari nilai antara 0 sampai ya nanti dibuat gitu, data kelompok bisa, atau kalaupun nggak data kelompok ya 0, 1, 2 terus gitu ya sampai 10, kan saya bisa
hitung frekuensinya, ya. Yang nilainya 0 berapa orang gitu, misalnya 1. Yang nilainya 2 berapa 10, nggak kebanyakan lah ya. 1 juga. Terus gitu ya. Nah, yang nilainya ternyata ngumpulnya paling banyak di nilai 7 misalnya 7, 8, 9, 10. Di sini 10. Di sini makin sedikit lah gitu ya, 7. Yang nilai 9 ada 2, nilai 10 1 kan gitu ya. Ini kan lihat distribusinya tuh. Ya. Ternyata kebanyakan berada di nilai mungkin antara 7, 8 gitu ya. Nilai 0 ya anggap nggak ada lah 0 ya. 0 nggak ada lah. 1 mungkin jarang lah ya nilai 1. Itu pun 0 gitu. Dah mulailah dari nilai 2 misalnya kayak pelajaran kimia dulu ya. Yang jadi horor gitu. Nah, sudah mulai ada 1, ya 3. Nah, ini nanti ketahuan nih ya. Bisa jadi Q2-nya bukan berada di nilai angka 5 gitu ya. Atau antara 5 dan 6 lah, enggak ya. Q2-nya bisa jadi ada di angka berapa? 8 misalnya gitu ya. Iya enggak? Karena distribusi nilainya kebanyakan di antara 7 dan sampai dengan 9 misalnya gitu, 7 sampai 9. Paham nggak teman-teman yang saya jelaskan ini, paham nggak? Paham? Masih paham. Takutnya nggak paham nih. Ini konsep nilai nih ya, skor. Kalau persentil kan 0 sampai 100 gitu ya. Nih, kalau persentil kayaknya teman-teman lebih paham nih. Ya, skor dalam nilai ujian misalnya. Jadi misalnya teman-teman ya, saya buat ya kan dari teman-teman itu misalnya dari 15 orang atau dari 100 orang lah biar gampang nih persentilnya. Dari 100 orang yang ikut ujian gitu ya. Oke, dibuatlah datanya gitu ya. Dari nilai 0 sampai dengan nilai 100 gitu yang sempurna. Gitu ya. Oke, kalau mata kuliahnya tidak terlalu sulit gitu ya, ya mata kuliah biasa lah. Dan dosennya juga baik, misalnya bikin soalnya nggak susah ya. Mungkin boleh jadi distribusi datanya itu ya. Oke. Nilai yang paling banyak itu adalah sekitar 80 sampai 90 gitu loh. Di sini jumlahnya bisa sampai 75% kan bisa ya. Gitu. 75% dari total populasi kelas ya. Nah, 25% lagi tersebar ada di bawah 80, ada di atas 90. Maka ya P50-nya itu bukan nilai angka atau skor 50, betul nggak, teman-teman? Betul? Iya. Paham nggak? Belum paham? Nggak, saya tanya dulu nih, penjelasan saya ini paham nggak? Hah? Kalau nggak paham bilang belum nggak paham, nggak apa-apa. Nanti saya kasih penjelasan lagi di contoh berikutnya. Kan distribusi data ya, oke kita ke contoh berikutnya deh ya biar teman-teman ditambah contoh mudah-mudahan lebih paham.